Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting ya, sekaligus warning untuk pelamar prioritas 1, bahwasanya nanti ada kategori prioritas Bapak Ibu ya. Nanti ada kategori prioritas, boleh dikata itu prioritas 1 P3K Guru 2022 yang nantinya tidak langsung diangkat ASN di tahun 2022. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kita simak terus berita ini sampai selesai. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasinya Bapak Ibu ya di jpnn.com hari kemarinnya Selasa 7 Juni 2022 ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwa berdasarkan hasil audiens, di sini katakan 19.000 guru yang lulus passing grade belum bisa diangkat P3K tahun ini, tanda tanya ya. Nah, di sini kita bisa cek bersama. Di sini dilansir jpnn.com ya. Di sini sekretaris guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLPG PPPK Ibu Meisi Lukitasari mengungkapkan hasil rapat ya dengan pejabat Kemendikbudristek pada tanggal 6 Juni. Jadi baru-baru saja ya. Ada audiens terbaru antara GLPG P3K dengan Kemdikbud. Dari audiens bersama Ibu Sesdikjen Guru Tenaga Kependidikan Prof Nunuk Suryani, terungkap ada sebanyak 19.000 peserta yang belum bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN Bapak Ibu ya. Jadi ada sekitar 19.000 ya peserta yang belum bisa diangkat menjadi ASN. Nah, tentunya penyebabnya apa ya Bapak Ibu ya? Penyebabnya karena kuota P3K guru untuk mata pelajaran mapel itu tidak sebanding ya, tidak sebanding dengan jumlah peserta yang lulus. Nah, inilah yang menjadi penyebab ya Bapak Ibu ya, sehingga ada 19.000 peserta yang belum bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Penyebabnya ya ini Bapak Ibu ya, karena memang kuota P3K untuk mata pelajaran tersebut itu tidak sebanding dengan jumlah peserta lulus seleksi. Misalkan yang lolos passing grade itu 20, sedangkan kuota P3K guru untuk mata pelajaran itu adalah cuma 3. Nah, secara otomatis kan kuotanya yang dibutuhkan di suatu daerah atau suatu sekolah itu cuma 3 dalam satu wilayah, maka itu tidak sebanding Bapak Ibu ya dengan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang lolos ya passing grade seperti itu. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Nah, dari 193.954 guru yang lulus passing grade itu terdapat 19.000 orang yang belum bisa diangkat tahun ini ya. Jadi ada sekitar 19.000 orang yang belum bisa diangkat tahun ini. Mereka adalah guru-guru untuk mapel tertentu yang menumpuk dan memang tidak bisa dipetakan seperti itu ya. Ini terang dari Ibu Meisi ya kepada jpnn.com ya. Nah, beliau mencontohkan bahasa Inggris yang jumlah gurunya sudah terlalu banyak sehingga melebihi kebutuhan ya. Ini contohnya ya, mata pelajaran bahasa Inggris ya, mapel bahasa Inggris yang jumlah gurunya sudah terlalu banyak sehingga melebihi kebutuhan. Nah, gurunya yang lebih banyak daripada kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, secara otomatis tidak bisa diangkat keseluruhan karena diangkat itu berdasarkan kuota kebutuhan Bapak Ibu ya, diangkat menjadi ASN. Nah, di sini kawan-kawan ini harus menunggu giliran diangkat beber Ibu Meisi Lukitasari ya. Jadi sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim itu memastikan 193.954 guru lolos PG jadi prioritas 1 dalam seleksi P3K 2022. Prioritas tersebut lanjutnya sebagai amanah Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi penyebabnya adalah kenapa ada beberapa ribu ya
guru lolos passing grade tidak bisa diangkat tahun ini karena memang jumlah gurunya itu melebihi kuota yang dibutuhkan dalam satu wilayah, Bapak Ibu ya. Nah, di sini dilanjutkan, Nadiem mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi P3K 2022. Nah, ini tentunya menjadi angin segar ya. Kabar gembira untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade. Wow, luar biasa. Beliau menjelaskan pada pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi 2021. Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terjawab Bapak Ibu ya, terkait 19.000 guru lulus passing grade belum bisa diangkat tahun ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kabar gembira lainnya, ada kabar gembira juga Bapak Ibu ya, bahwasanya data peserta lulus passing grade P3K 2021 itu dikunci ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi bingung terkait adanya pergeseran ya. Pergeseran untuk mengisi kuota formasi yang ada Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada itu ya. Jadi di sini katakan berdasarkan penjelasan Ibu Nunuk, ungkap Messi itu tidak ada lagi kata geser menggeser guru sekolah induk. Wow, luar biasa ya. Jadi sungguh menggembirakan ya bagi guru honorer induk ya, yang memiliki formasi nantinya di sekolahnya. Kemudian jadi nantinya ini untuk guru prioritas 1 yang lolos passing grade P3K 2021 baik tahap 1 maupun 2 semuanya sudah dijamin akan diangkat ya. Apakah diangkat tahun ini atau tahun depan, yang jelasnya lolos Bapak Ibu ya. Dan kabar menggembirakannya lagi bahwasanya data guru prioritas 1 itu sudah dikunci di sistem ya. Nah, misalkan ya, misalkan begini, jika kuota di sekolah induk kurang, maka nantinya Kemendikbudristek akan mencarikan sekolah-sekolah kosong tetapi masih dalam satu wilayah kewenangan yang sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sedikit tambahan lagi di sini, di sini ya, mengenai penempatan Bapak Ibu ya, mengenai penempatan Bapak Ibu bisa perhatikan sedikit di sini, admin jelaskan ya terkait dengan penempatan di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya mengenai penempatan pelamar yang sudah lolos passing grade. Jadi nantinya itu data guru itu sudah dihitung ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja ketika Bapak Ibu masuk dalam database-nya Kemendikbud 193.954 guru yang lolos passing grade. Nantinya itu sudah dihitung Bapak Ibu, jauh-jauh hari itu sudah dihitung dan tentunya dilakukan pemetaan. Nah, nantinya intinya Kemendikbud akan mengatur sebijaksana mungkin ya, sebijaksana mungkin agar guru yang lolos passing grade itu mendapatkan sekolah tempat mengabdi nantinya. Jadi nantinya Kemendikbud itu akan mencarikan tempat yang memang sekolah tersebut dibutuhkan. Nah, karena memang masih ada guru yang lolos passing grade yang jumlah gurunya melebihi kebutuhan kuota, karena guru mapel tersebut sudah terlalu banyak, solusinya adalah menunggu ada yang pensiun Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menunggu ada yang pensiun ya, kalau memang kuotanya sudah terlalu banyak. Tapi kalau misalnya di tahun-tahun depan itu ada lagi formasi yang banyak, nantinya Bapak Ibu sisa diangkat pada saat itu. Nah, tetapi intinya Bapak Ibu itu sudah dinyatakan lolos passing grade. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini kabar gembira Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu pahami ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.